kalau mau punya anak yang hebat-hebat, maka carilah ayah ibunya orang yang takut kepada Allah. Subscribe, like, share, and comment. Memang cantik burung balam. Burung balam di atas janur. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum sahur. Sambutan salam, habis itu sahur. Lamhur, balam, janur. Memang cantik burung balam. Balam berkicau di atas janur. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan sahur. Ini berubah judul tausiah pagi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, ini tausiah subuh ini atas doa dan harapan dari Bapak Protokol. Beliau berharap saya hadir. Akhirnya keinginan dan doa beliau dikabulkan Allah. Berjumpa kita subuh ini di bulan yang baik, di waktu yang baik, bersama orang baik, di tempat yang baik. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini masjid ini luar biasa. Masjid-masjid lain punya AC biasa, masjid lain punya kipas biasa, tapi masjid punya kulkas, ini luar biasa. Gratis lagi ada tulisan, tapi isinya tak ada. Nabi Muhammad SAW meninggal digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Lebih kurang 2 tahun, lalu naiklah khalifah namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu malam berkeliling mendengarkan keluhan masyarakat, tapi tidak bawa wartawan, jalan aja dia sendiri. Didengarnya ada perempuan, sunyi sepi, terdengar suara perempuan dari celah jendela. Kata perempuan, campur susu kambing itu pakai air. Kata anaknya, nanti diketahui Umar bin Khattab kena tangkap kita. Kata emaknya, yang nyuruh campur nih emaknya, campur susu kambing ini pakai air. Nanti kalau Umar tahu ditangkapnya, dihukumnya kita. Umar di rumahnya sana, kata emak, campur aja lah. Apa kata anak perempuannya? Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Tuhan Umar bin Khattab, Allah tahu bahwa kita sudah mencampur susu kambing ini dengan air. Diingat Umar bin Khattab rumah ini, besok pagi dia suruh pengawalnya mencari anak perempuan itu. Pengawal, tadi malam aku dengar ada anak perempuan yang tidak mau mencampur air susu kambing dengan air. Maka bawa anak perempuan itu kemari. Apa yang terjadi setelah itu? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Gitu dia kalau di TV. Lalu kemudian Umar bin Khattab menikahkan anak perempuan yang tak mau mencampur susu kambing dengan air putih tadi dengan anak laki-lakinya. Lahirlah seorang anak perempuan bernama Laila binti Asim. Lalu kemudian lahirlah cucunya, cucu laki-laki bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz lah yang mengentaskan kemiskinan. Siapa yang mampu berjalan kaki dari Son'a, Yaman, ke Darul Baydha, Maroko, Yaman, Asia, Maroko, Afrika Utara,
Kalau kita hitung sekarang, kalau kita lihat di peta, Yaman di bawah, Yaman naik ke atas Saudi Arabia, naik ke atas Yordania, naik ke atas Suriah, Lebanon, Palestina, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 11 negara. Dalam masa 2 tahun setengah tidak ada kemiskinan. Khalifah itu bernama Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai dia dikatakan khalifah yang kelima. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada yang kelima. Itulah dia Umar bin Abdul Aziz karena keadilannya. Lahir dari seorang nenek yang jujur, tidak mau mencampur susu kambing dengan air putih. Riwayat pertama. Sekarang masuk riwayat yang kedua. Tolong ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Ada satu negeri namanya Marwah. Apa namanya? Marwah, bukan Sofa Marwah. Kalau Sofa Marwah itu pakai ta marbutoh, Marwah ada hanya. Ini tak ada hanya, Marwah. Lalu kemudian di Marwah ini ada seorang hakim, hakim agung. Hakim ini punya kebun anggur. Ada seorang laki-laki menjadi penjaga kebun anggur. Nama laki-laki tadi Mubarak. Siapa namanya? Mubarak. Mubarak artinya orang yang diberkahi. Kerja dia mengurus kebun anggur. Satu hari datanglah hakim Marwah menjenguk kebunnya. Dimakannya anggur. Asam. Asam kali anggurnya, kata dia. Mubarak, ambilkan satu tangkai lagi. Diambil satu tangkai, dicicipnya. Asam juga. Udah 2 kali asam ini Mubarak. Ambilkan satu lagi. Diambil satu lagi, dicicipnya. Asam juga. Lama-lama marah hakim Marwah. Mubarak, kamu sudah 1 bulan saya tugaskan menjaga kebun anggur saya ini. Kenapa tak ada satu pun yang manis? Nggak tahu kamu mana pokok yang manis di sini? Apa kata Mubarak? Tuan hakim menyuruh saya menjaga kebun anggur, bukan makan anggur. Selama menjaga kebun ini tak pernah sebiji pun anggur ini saya makan. Terkejut hakim Marwah, karena orang-orang sebelum ini bukan cuma makan, dijualnya lagi. Jangan kan anggur, brondol aja dimakannya. Jadi kau selama sebulan di sini tak pernah satu pun kau makan? Tidak, Tuan. Kenapa tak kau makan? Karena aku takut kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Hakim Marwah menikahkan Mubarak dengan anak gadisnya. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki, diberi nama Abdullah ibnul Mubarak. Itulah dia imam dalam hadis, sezaman dengan Imam Ahmad, sezaman dengan ulama-ulama salaf. Dia adalah Imam Abdullah ibnul Mubarak yang punya kitab Az-Zuhud. Seorang ulama yang alim, yang hafiz, yang faqih. Kenapa lahir generasi yang hebat seperti Abdullah bin Mubarak? Karena punya ayah yang tak mau makan anggur haram dari kebun seorang hakim yang soleh. Riwayat yang kedua. Berikutnya riwayat yang ketiga. Ini nanti saya suruh cerita ulang ini. Apalagi yang nulis-nulis ini. Ada seorang anak muda namanya Thabit, pakai tha. Thabit. Siapa namanya? Thabit. Bahasa Arab itu beda antara tha dengan sa, dengan sya, dengan so. Kalau bahasa kita, siapa yang ceramah tadi? Thoman. Thabit. Thabit artinya orang yang kokoh pendirian. Waktu Thabit tadi sedang mandi di sungai, nampaknya buah apel. Buah apel. Apel hanyut. Diambilnya sedap, tahulah mandi di sungai. Sejuk, dingin, lapar. Diambilnya apel, dimukunyahnya.
dimakannya. Begitu apel tadi sudah habis, tinggal bijinya dibuangnya, terpikir dia, punya siapa ini? Ditelusurinya ke pangkal. Kita kalau dapat apel di hulu, kita cari kalau dapat apel, mana hulu, mana hilir? Rokan hulu, rokan hilir. Kalau dapat di hilir, ditelusuri ke hulu. Ditelusurinya ke hulu, berenang dia, ditengoknya ada kebun. Oh, dari sini jatuh apel dari. Lalu dicarinya siapa yang punya kebun. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Tuan yang punya kebun apel ini? Iya, saya yang punya. Aku tadi mandi di sungai, nampakku satu apel hanyut, ku makan. Terus sudah habis baru aku ingat, apel siapa? Akulah yang punya itu, kata dia. Mau Bapak memaafkan saya? Udah ada yang jawab. Itu pula hebatnya Masjid Raya. Saya di mana-mana ceramah belum pernah ada jawaban macam itu. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kodak. Sudah lama saya banyak ceramah, belum pernah ada yang jawab tidak. Jadi kuncinya itu yang pertama A, habis itu A. Makkah dengan kodak. Sampai mana tadi cerita? Ketawa pula dia. La ilaha illallah. Mau Tuan memaafkan saya? Kata dia, saya mau memaafkan kamu, tapi bersyarat. Apa syaratnya Tuan? Syaratnya nikahi anak saya. Nikahi anak saya. Ketawa pula anak kecil. Macam paham aja dia. Menikahi anak bapak? Iya. Kata iyalah, kalau ini itu pula syaratnya. Saya khawatir saya sudah ini mandi sungai semua orang nih. Tapi anak saya ini tak bertangan, tak berkaki, tak bermulut, tak bertelinga, tak bermata. Mak udah terbayang bulat lah anaknya itu. Lama dia termenung. Kalau tak minta maaf, mencari bapak ni nanti di akhirat. Kalau minta maaf, berbini bulat. Macam mana orang bawa dia undangan? Daripada mencari di akhirat, bulat-bulat lah. Iyalah Pak, aku nikah. Zaman dulu, sebelum nikah tu tak ada jumpa perempuan itu, tak ada nampak. Apalagi foto perawet. Tak ada. Sesudah akad nikah perempuan tak ada di situ. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Tak ada perempuan di situ. Sesudah akad nikah malam dibukalah pintu kamar, ditengoknya anak gadis cantik. Terkejut dia. Lengkap semua. Ini anak bapak yang bapak bilang tak bertangan tak berkaki. Ya, tapi bagusnya, cantik dia. Ku bilang anakku tidak berkaki karena tak pernah melangkah ke tempat yang haram. Ku bilang tak bertangan karena tak pernah tangannya menyentuh yang haram. Ku bilang tak bermulut karena mulutnya tak pernah mengucapkan yang haram. Ku bilang tak bermata karena matanya tak pernah menengok yang haram. Ku bilang tak bertelinga karena tak pernah mendengar yang haram. Ku nikahkan sama engkau wahai Sabit karena engkau takut kepada Allah. Kau makan sebiji apel dan kau minta maaf. Memang kaulah yang kutunggu-tunggu selama ini. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki. Dikasih nama anaknya Nu'man. Nama lengkapnya Nu'man bin Thabit. Itulah dia imam yang pertama dalam 4 mazhab yang dikenal dengan Imam Hanafi. Jelas? Apa kesimpulan dari 3 kisah ini? Kalau Tuan ketembilahan, jangan lupa membawa kawan. Memang susah mengambil kesimpulan kalau orang belum sarapan. Jadi kuncinya an.
Dari kisah yang pertama Umar bin Abdul Aziz, dari kisah yang kedua siapa tadi? Abdullah bin Mubarak, dari kisah yang ketiga Nu'man bin Sabit. Ketiga-tiganya adalah kalau mau punya anak yang hebat-hebat, maka carilah ayah ibunya orang yang takut kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz, neneknya takut mencampur susu kambing dengan air putih. Abdullah bin Mubarak, atuknya ayahnya takut makan buah apel. Bukan apel, anggur. Saya sengaja saya salahkan. Ingat tak orang nih? Sedangkan Nu'man bin Sabit takut makan buah apel. Jadi kalau ibu mau mencari menantu, syarat yang pertama adalah menantu yang takut. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah dapat calon menantu ini. Takut sama apa? Takut sama hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka tema kita subuh ini adalah Rise Up, membangun generasi muslim yang kuat dan berkarakter. Jadi bukan anaknya itu duluan, anak itu adalah kelanjutan bapaknya. Makanya ada ungkapan anak adalah cerminan orang tua. Ambil cermin, tegak kita depan cermin, macam mana bentuk kita, begitulah anak kita. Nggak mungkin anak kita putih, kita hitam. Jadi kalau ada orang mengatakan anakku nih Pak Ustadz nakal kali, berarti kau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Saman, anak saya ini dokter Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya mau mencari menantu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Cemana Pak Ustadz biar saya tahu menantu saya ini sholat atau tidak? Mudah aja Bu, saya bilang. Ibu ini bertanya ke saya, kayak mana caranya Pak Ustadz? Ajak calon menantu ibu itu makan siang jam 12. Kalau datang dia jangan terima. Hari Jumat undang. Tapi ini tak bisa dipakai lagi, udah bocor soal ini. Kalau mau nanti saya buatkan soal baru. Buatkan soal yang baru Pak Ustadz, 4 mata. Jangankan 4 mata, 3 kita buat. Bisa datang ke rumah ibu nak besok ya. Jam berapa Bu? Jam 12. Jam 12 sudah sampai ya. Kalau datang dia jangan terima. Tapi kalau dia bilang mohon maaf Bu, beribu maaf, saya jam 1.30 baru bisa datang, terimalah dia. Insya Allah akan lahir cucu-cucu seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Abdullah bin Mubarak, seperti Nu'man bin Sabit, seperti Abdul Somad. Astaghfirullah, kita sebutkan pula. La ilaha illallah. Jadi kalau mau dapat orang baik, insya Allah ibu-ibu semua dapat menantu yang baik-baik semua, insya Allah. Kenapa Ustaz bilang ibu-ibu, kenapa tak bapak-bapak? Memang yang punya anak ini bapak, tapi yang punya keputusan kan ngaku semua orang tuh. Solihah-solihah semua ibu-ibu ini insyaallah. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang bagus akan mengeluarkan tanaman yang bagus. Walladzi qabusa la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus mengeluarkan tanaman yang tak bagus. Tanah subur, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Indonesia. Apa tanaman yang keluar? Bunga mawar, cantik dipandang, harum semerbak. Tapi kalau kita pergi ke Afrika Utara, di gurun Sahara, apa nama pohonnya? Kaktus. Ditengok tak sedap, baunya tak ada, dicium hidung bengkak. Setelah cerita tentang tanah subur dan tanah tandus, Allah langsung bercerita tentang Nuh. Arsalna Nuhan, kami kirimkan Nabi Nuh alaihi salam. Apa hubungan tanah dengan Nabi Nuh? Ternyata bibitnya bagus, bapaknya bagus, tapi ditanam di tanah
yang tak baik, keluarlah tanaman kaktus. Anak itu bernama Kan'an, anak durhaka. Makanya ada lagu orang Malaysia, iman tak dapat diwarisi. Saya segan menyanyikannya karena di masjid ini. Kalau di tanah lapang 3 CD kita mainkan. Kenapa anak-anak kecil ini datang, anak kecil, 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 anak kecil. Kenapa anak-anak kecil ini datang? Ini pastilah ayahnya macam ayah Abdullah ibn Mubarak, macam ayah Nu'man bin Thabit, dan emaknya macam neneknya Umar bin Abdul Aziz, insyaallah. Amin. Agak-agaknya, tapi nggak tahu juga lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha, kaya. Itu istri Bapak? Iya Pak Ustaz. Saya sebetulnya dulu banyak yang mau sama saya Pak Ustaz. Saya ini dulu ganteng Pak Ustaz. Jadi kenapa Bapak nikah sama ibu itu? Sawitnya sejauh mata memandang. Ayahnya pula tokeh gotah kaya di kampung kami Pak Ustaz. Cincinnya 5. Itulah maka saya nikah sama dia. 5 liha, karena kaya. 2 wali hasabiha, karena keturunan, nasabnya Pak Ustaz. Nasibnya memang kurang baik Pak Ustaz, tapi nasabnya, darahnya biru Pak Ustaz. Mak payah nyari donornya itu. Wali jamaliha, biasanya perempuan itu dinikahi yang ketiga karena cantiknya. Rambut bak mayang terurai, alis bak semut beriring, bibir bak delima merekah, pipi bak paung dilayang, tinggi semampai. So sweet. Jangan black sweet. Black sweet itu hitam manis. Hilang manisnya, tinggal hitamnya. Mohon maaf, jangan tersinggung pula. Kunci mendengar tausiah saya ini 1, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Wah, takut semua orang nih. Jangan kau pandang karena sukunya, karena kalau dia melanggar pantangan suku, dia keluarkan dari suku. Jangan kau pandang karena hartanya, karena harta bisa binasa, hari ini kaya, besok miskin karena ditangkap KPK. Jangan kau pandang karena rupanya, karena wajah akan berubah. Itu maka sekarang banyak oplas, operasi kresek. Semua plastik muka itu, silikon ditanamkan. Hidung plastik, dagu plastik, bulu mata plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Kata Nabi SAW, pandanglah karena agamanya, fasfar bidatid din taribat yadaka. Kalau kau tengok karena agamanya, maka insya Allah selamat kau dunia akhirat. Laki-laki menengok perempuan 4. Kaya, bangsawan, bangsa yang hidup di awan, cantik, pandanglah karena agamanya. Fit and proper test. Bagaimana pula kalau perempuan menengok laki-laki? 2. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau datang laki-laki meminang anakmu, meminang keponakanmu, meminang cucumu, meminang anak kemanakanmu, kau pandang pertama din, agamanya. Ibu kalau mau cari menantu, tengok agamanya. Tak usah payah-payah membuat fit and proper test. Tengok sembahyang subuhnya. Ini yang hadir sini, ini lulus semua nih. Tapi ku tengok udah berbini semua orang. Yang kedua, wa khuluqahu, akhlaknya. Ada kadang orang baik agamanya, sembahyang, tapi cakapnya kasar. Ada pula orang lembut, menunjuk pun tak mau begini. Di mana rumah Bapak pegawai Pertamina Hulu Rokan? Di sana Pak Ustaz. Tapi tak sembahyang. Baik akhlaknya, baik agamanya, baik solatnya, baik budi pekertinya, baik ibadahnya, baik tata krama, sopan santun, budi bahasanya. Kalau dapat macam itu, maka jangan disia-siakan. Ibu, kalau suami ibu itu sembahyang,
orangnya baik, sopan santun, tata krama, budi bahasa lembut, jaga dia, Bu. Karena kalau tak ibu jaga, dia akan dilarikan pelakor. Bapak, kalau dapat kalian istri itu yang takut kepada Allah, dijaganya anak-anak kalian, sopan santun, tata krama, budi bahasa lembut, tutur katanya, jangan dikubur sebelum mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum berjodoh di subuh Ramadan yang penuh berkah ini diberikan Allah jodoh yang baik-baik. Aku tengok yang ngaminkan yang udah berbini semua. Janganlah ibu marah. Amin kami tadi itu anak-anak untuk anak-anak kami, Pak Ustadz, insya Allah. Saya menyampaikan tausiah ini sampai jam 6.25. Dari jam 6.25 ke jam 6.35, 10 menit menjawab pertanyaan. Pas jam 6.35 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena orang perlu kepastian. Sampai jam berapanya ceramah Ustaznya? Aku udah ngantuk kali. Kita ceramah sampai jam 6.25. Dari jam 6.25 ke 6.35 tanya jawab. Jam 6.35 kita akan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu kita akan pulang ke rumah masing-masing. Perlu penjelasan. Wahai laki-laki, yang diinginkan perempuan itu adalah kepastian. Apalah gunanya dia nyaman kalau hanya sekedar dianggap sebagai teman? Jadi dia perlu kepastian. Cuman kadang dia segan nanya, mau dibawa kemana hubungan kita, Bang? Yang kalian cuma datang. Hari awal bulan bawa bunga mawar, bulan pertengahan bawa bunga kantil. Kau pikir dia kuntilanak? Akhir bulan bunga tai ayam. Bapak pun yang punya anak jangan diam-diam aja, tanya dia. Aku ini pegawai Pertamina Hulu Rokan. Aku ini orang masjid. Yang kau datang-datang ke rumah ini malu. Tapi kalau tinggal di komplek ini aman memang, kan security-nya ketat. Jangankan laki-laki yang mau mengganggu anak bapak, ustadz aja payah masuk ke sini. Kami mau kemari ini melapor platnya entah berapa kali. Jangankan manusia ke sini, hantu pun tak bisa masuk. Tapi yang di luar sana datang anak lajang. Hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu mulailah anak lajang ini sudah membawa sepeda motornya yang knalpotnya baru saja di khitan itu. Apa bunyi knalpotnya? Bep 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 bep. Pas lewat depan rumah dia, bep. Tolong bapak kalau belikan sepeda motor ke anak, jangan knalpotnya dipotong disunat, tulis di sayap belakangnya itu. Ada itu jual stikernya, tulisannya say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Sayap depannya buat ada tulisan yang tertulis di botol. Apa tulisan itu ya? Do not accept if cell is broken. Tahu artinya kan? Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Begitu, tak usahlah perlu saya jelaskan belum, supaya anak-anak kita ini. Bapak kalau ibu menerima laki-laki yang tak mahram bertamu ke rumah, lalu kemudian bapak bilang, duduklah kalian ya, duduk sebentar ya, sebentar ibu bawakan teh ya, duduk ya, kami ke belakang sebentar nonton TV. Itu sama artinya memfasilitasi orang untuk berzina. Makanya kalau datang laki-laki tanya, kamu siapa? Saya teman kuliahnya Pak. Ngapain kau datang ke sini? Maksud saya balik. Mungkin gara-gara itu juga saya tak punya anak perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Selangkah kaki bapak sudah masuk surga. Karena tahajud, karena tarawih, karena sholat subuh berjamaah, karena khatam Quran, karena rajin bersedekah, membantu pesantren Nurul Azhar. Tapi selangkah juga kaki itu masuk neraka karena tidak menjaga anak perempuan. Banyak sekarang orang
dikasih pinggan, piring bagus-bagus, makan dia di daun. Apa maksudnya Pak Ustadz? Akad nikah, acara yang sakral, meneteskan air mata haru seorang ayah, anak yang kubesarkan dengan tetes puluh keringat air mata. Mestinya dia berkata, kunikahkan engkau dengan buah hatiku, belayan jiwaku, bagian diriku, anak yang kubesarkan, perempuan yang kucintai setelah ibuku, istriku, dia adalah anakku. Kutitipkan kepadamu wahai calon menantuku. Tapi di hari yang sakral itu apa yang terjadi? Kunikahkan kau. Jangan kau datang lagi ya. Kenapa bisa bapak itu marah? Kenapa giginya rapat? Married by accident. Nasi sudah jadi tai ayam. Udah hamil cerita bubur juga lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak gadis kita semua. Setelah ibunya baik, ibunya menjaga amanah. Perempuan yang menjaga amanah itu namanya Aminah. Bapaknya baik, bapaknya hamba Allah. Hamba Allah itu namanya Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abdullah ayahnya, Aminah ibunya. Lahirlah anaknya terpuji di langit dan di bumi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak ibu pulang berkelahi. Patutlah anak kita itu tidak terpuji karena kau bukan Aminah. Melawan juga ibu itu. Anak kita itu jahat karena kau bukan Abdullah. Coba kalau kau Abdul Somad. Ayahnya, ibunya lahir anak yang baik-baik. Setelah itu kemudian barulah pendidikannya yang baik. Al-madrasatul ula. Pendidikan yang pertama sebelum S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Yang pertama adalah ibu. Kenapa mengandung itu diserahkan ke ibu? Karena ibu paling sabar, 9 bulan 10 hari. Seandainya mengandung itu diserahkan ke saya, 3 hari saya tinggalkan. Laki-laki ini orangnya tidak sabar. Mana buktinya? Laki-laki kalau belanja cepat. Betul tak Pak? Oh betul kata orang nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mampu mendidik, menjaga, sibuk mengurus minyak, mengurus negara, mengurus bisnis, mengurus sawit, karet, getah, maka dititipkan ke sekolah berasrama namanya Islamic Boarding School. Anak ibu di mana sekarang? Pesantren, kampungan. Anak bapak di mana? Islamic Boarding School. Sama lah itu. Boarding berasrama, Islamic Islam, school sekolah, Islamic Boarding School sekolah Islam berasrama, pesantren lah itu. Kadang kita ini banyak terjebak pada bahasa-bahasa. Kau tadi sarapan pakai apa? Fried chicken. Kau pakai apa? Ayam goreng. Padahal kualinya sama. Minyaknya pun sama-sama minyak jelantah. Ya nggak apa-apalah, terserah mau pakai bahasa Inggris pakai apa. Buktinya ceramah kita pagi ini pakai rise up. Apa artinya itu Pak Ustaz? Pokoknya begitulah. Nah, jadi serahkanlah anak ke lembaga pendidikan. Saya insya Allah kalau menceramahi orang di stadion, di gedung olahraga, tak takbur, tak sombong, insya Allah dengan kuasa Allah sanggup saya tausiah 1 jam berdiri. Tapi kalau untuk mendidik anak-anak, terus terang angkat tangan saya. Jangan kan anak orang, anak saya aja saya tak sanggup. Begitu pulang lari sana, lari dia ke sini, lari rasa-rasa mau diikat aja pakai tali. Ustadz datang ke sekolah kami ya Pak Ustadz. Di mana lokasinya Bu? Di Jalan Arifin, di Jalan Harapan Raya Pak Ustadz. Sebelah kiri nanti Pak Ustadz. Oke, insya Allah saya datang. Lupa pula saya bertanya yang mau diceramah ini siapa. Saya sangka wali murid. Sampai di situ anak-anak kecil semua.
Berikut ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad LCMA, alumni dari Al-Azhar Mesir dan S2 Maroko. Satu pun tak peduli. Diri saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Mereka tetap juga begitu udah 3 menit saya ngomong, rasa-rasa udah hilang harga diri saya. Nah ini kalau aku teruskan ini kacau, 2 gendangnya, kalau tak gilo mati. Untung Allah kasih saya ilham, terlintas di pikiran saya, panggil pawangnya, panggil pawangnya. Minta tolong saya ke kepala sekolah. Ibu kepala sekolah bisa bantu saya? Sebentar Pak Ustaz, naik kecil aja ibu. Naik ibu tuh tepuk tangan dia, tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, sayang mama, masuk surga. Dalam hati saya, kok gitu aku pun bisa. Bukan masalah tepuknya, tapi masalah kekuatan yang ada dalam dirinya. Lama saya termenung, anak-anak yang ganas, yang tak berakal bisa pula tunduk sama ibu nih. Jangan-jangan di rumah pun lakinya digitukan juga. Tepuk laki soleh, tidak mancing. Anak kecil pula ketawa dulu aku. Memang di komplek Pertamina Hulu Rokan ini cepat kali waktu berlalu ya. Kalau bisa kita sampai sore lah di sini Ustaz, biar cepat kita berbuka. Cuman kulkasnya pula kosong. Memilihkan ayahnya, memilihkan emaknya, mengasih makanan halal, masukkan pendidikan yang baik. Jangan pernah berhenti bercakap. Macam mesin pompong rusak. Kau sedang di mana, pulang jam berapa, kunci motor mana, duit jajan mana, laptop mana, handphone mana. Selama ibu masih mau merepet, dunia masih aman-aman saja. Tapi kalau ibu sudah diam, Bu, ku tengok anak ibu tadi dibonceng orang di duri. Biarlah. Dunia sudah kiamat. Ibu siap merepet? Jangankan anakku Pak Ustadz, kata bapak ini, aku pun direpetnya juga. Abang pulang jam berapa, duit mana, ini kunci motor mana, kalau bapak punya bini begitu, tulis di handphone itu namanya security syariah. Dialah yang menyelamatkan bapak dari neraka jahanam. Dialah yang menyelamatkan bapak. Itu sesungguhnya istri yang selalu nelpon, abang pulang jam berapa, duit mana, kunci motor mana, itu bukan istri Pak, itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah SWT. Pernahkah bapak menyadari itu? Pulang dari sini, jangan bapak panggil namanya, jangan bapak panggil mama, bapak panggil dia, oh my angel. Kau adalah malaikat penyelamatku, bilang. Kau adalah bidadari, tapi aku gemuk bang. Jadi, kau memang bidadari, tapi diturunkan dekat rumah makan. Man ala salasa banatin, siapa yang dikasih Allah 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan pendidikan yang baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik, nasihat tak putus sampai mati. Kenapa rambut kau terbuka? Kenapa baju kau pendek? Kenapa betis kau nampak? Kenapa kau tak berkaus kaki? Kenapa lipstik kau tebal betul? Kenapa makeup kau sebelah biru sebelah hijau? Siapa yang punya 3 anak perempuan, dididik dengan baik, dinikahkan dengan orang baik-baik, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kunci surga itu bukan cuma tahajud malam. Ada pula motor dari belakang ini. Biasa orang motor dari depan. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa rendang.
Sudah lama saya ceramah, baru inilah dipoto dari belakang. Jadi kuncinya dua yang empat itu. Ceramah belakang, ceramah belakang. Jadi tinggal Madinah dengan rendang. Bisa kan? Insya Allah. Selesai tausiah ini, pendidikan anak dapat, pantun dapat. Nanti selesai ini saya tes ini satu-satu, masing-masing sudah menyiapkan satu pantun. Jadi pendidikan ini, duduklah ibu sama bapak nanti di pelaminan, menangislah di pelaminan. Tolong bapak ibu kalau pas anak nikah nanti duduk di pelaminan, ditengok-tengok juga muka kita pakai kamera. Jangan kita asik haru menangis di situ, tamu ketawa, rupanya bulu mata sudah tanggal. Kan ada videonya tuh kan, di peluknya orang ketawa, rupanya udah tanggal. Celak jatuh ke bawah, lipstik turun ke bawah, pas macam mak lampir. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa ibu menangis, bu? Tisu Pak Ustaz. Ini suruhnya pula Ustaz dengan tisu. Kenapa ibu menangis? Haru saya Pak Ustaz. Lepaslah tanggung jawab saya sekarang Pak Ustaz. Setelah anak saya ini nikah Pak Ustaz, lepaslah tanggung jawab saya Pak Ustaz. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawab ibu lepas setelah anak menikah? Siapa yang bilang tanggung jawab bapak lepas setelah anak menikah? Habis dia menikah, bulan madu dia, pulang seminggu, tiba-tiba jilbabnya terbang, baju kurungnya melayang, rambutnya 3 warna merah kuning kelabu. Tiba-tiba dia pulang pakai rok pendek. Bapak diam atau marah? Marah. Lah, wajib ibu bapak panggil menantu. Sini menantu Fir'aun. Anak ini dididik dengan pendidikan yang islami ini di rumah. Subuh-subuh kami bawa pengajian Ustaz Somad. Ditontonkan YouTube channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kenapa anak kami ini baru seminggu sama kau sudah begini jadinya? Bukan berarti diam kita menengok anak kita dirobah orang. Sampai mendidik anak ini 2 gendangnya. Kalau tak kita mati duluan, dia mati duluan. Sampai minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah generasi-generasi yang kuat dan berkarakter. Karakternya apa Pak Ustaz? Karakter itu berakhlakul karimah, itu dia. Tapi kenapa mereka ini buat karakter? Biar agak keren sedikit. Yang nanti pulang ditanya anak-anak, mama, papa, tadi judul pengajiannya berkarakter. Karakter itu apa? Pokoknya begitulah. Yang kau tanya, banyak tanya tuh Yahudi, Israel. Itulah kaji kita pada subuh ini. Berikutnya mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Kalau masih kecil kan nggak boleh pacaran. Kalau abi saya orang Amerika tuh, Ustadz, kenapa anak kecil nggak boleh menikah? Mak payah juga. Kalau masih kecil kan nggak boleh pacaran. Kalau abi saya nonton aneh Ustadz, orang Amerika itu kan kenapa anak kecil nggak boleh menikah? Anak kecil boleh menikah setelah akil baligh. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Amr bin As. Ayahnya Amr bin As, anaknya Abdullah bin Amr bin As. Beda dia dengan anaknya cuman 11 tahun. Berarti dia menikah umur berapa? Beda dia, baca sirah dalam Syiar A'lam An-Nubala. Beda Amr bin As dengan anaknya Abdullah bin Amr bin As 11 tahun.
Jadi memahami sejarah itu, pahami menurut sosiologi, antropologi keadaan masyarakat waktu itu. Makanya orang yang kaget Sayyidina Aisyah menikah umur 9 tahun, dia nggak baca peradaban barat. Di Eropa menikah kecil itu biasa setelah akil balik. Saya pun kalau tahu dulu, tamat SD itu nikah saya langsung. Ngapain tunggu lama-lama? Nah, jadi kenapa anak kecil tidak menikah? Zaman sekarang orang menikah itu standarnya kan tinggi. Tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat S1, tamat S2, tamat S3. Setelah punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi. Setelah mapan calonnya diambil orang. Nah, jadi kalau sudah merasa siap, menikahlah. Jangan, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau sudah mampu, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Bapak, ibu yang mampu, nikahkan anak supaya dia tidak berzina, supaya dia tidak buat maksiat. Saya waktu ke Mesir, saya kasih tahu sama adik-adik saya, kami ini berat godaan di Mesir nih Pak Ustadz, kami mau nikah saya bilang. Cari perempuan yang mampu, kalian mampu, subsidi silang. Bisa ayah dia kirim nikah. Belum mampu Pak Ustadz, puasa banyak-banyak puasa. Karena dengan puasa itu hilang hawa nafsu. Bro, ada cewek cantik, nggak nampak aku lagi. Itu yang pakai jilbab hijau, entah macam melon dia aku tengok. Apakah orang yang suka mengoplos minyak dapat mempengaruhi kesolehan anaknya? Yang jahat itu tangan, mata, kaki, atau hati dan otak. Panglimanya di badan ini, komandannya adalah hati. Hati memerintahkan ke otak. Makanya kalau otak ini kurang dapat asupan oksigen darah, stroke ringan. Mudah-mudahan kita sehat semua insya Allah. Otak memerintahkan kepada mata, tengok. Otak memerintahkan kepada tangan, pegang. Jadi otak yang mengendalikan. Otak dapat darah dari mana? Dari hati, dari jantung. Jantung yang berdegup di diri. Rasa sebelah kiri. Masih berdegup? Kalau tidak kasih tahu. Kain kafan udah siap. Dari mana jantung dapat darah? Jantung dapat darah dari makanan. Saya pagi tadi sahur makan gembung, masak toco, pakai nasi. Yang dibayangkan, menetes air dulu. Satu piring. Sepiring tadi itu berubah menjadi setetes darah. Setetes ini masuk ke jantung. Dari jantung ini disemburkan jantung naik ke otak. Otak jadi jahat. Ayatnya ada dalam Quran. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin, otak depan, ubun-ubun. Kadzibatin, pembohong. Khati'atin, penjahat. Pembohong, penjahat, otak. Kenapa otak jadi bohong jahat? Gara-gara darah haram sepiring nasi yang dibeli dari bensin oplosan. Merusak. Jangan kasih anak makan haram. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak-anak istri ini saya kasih yang halal-halal. Yang haram-haram saya simpan di bank Pak Ustadz. Kulu, makanlah min thayyibat, dari yang baik-baik. Dari mana setan masuk? Setan masuk melalui darah. Asyaitanu yajri majrad dam. Setan masuk melalui aliran darah. Darah kemana masuknya? Darah masuk ke jantung. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Setan berbisik bukan di sini. Yang berbisik di sini itu kawan. Setan berbisik. Yuwaswisu fi sudurin nas, di jantung. Melalui apa? Melalui darah. Darah dapat dari mana? Dari makanan. Makanan haram, pintu setan masuk. Jangan kasih anak makan.
Di akhir zaman ini kedudukan ulama dan umara sudah banyak bercampur antara keduanya. Apa yang mesti kita sikapi dengan kondisi ini, Pak Ustadz? Dulu dia ulama, dia umara, sejalan sekali. Nabi Muhammad itu ulama karena dia berilmu. Ulama artinya orang berilmu. Dia juga umara, dia pemimpinnya. Meninggal Nabi Muhammad, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kemudian karena kelemahan manusia, ada orang yang paham agama, ulama. Ada orang yang paham politik, umara. Maka kedua ini mesti bekerja sama, saling menasehati. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Pak Umara, tolong bantu Basnas keluarkan perda zakat. Pak Umara, tolong adil, jangan zolim. Nah, jadi ulama menasehati umara. Umara menegakkan keadilan di atas muka bumi Allah. Jadi ulama-ulama dulu itu diangkat oleh umara menjadi mufti. Kerajaan Melayu di Riau yang besar-besar ada 4. Kita urutkan dari mulai yang atas dulu. Siak Sri Indrapura, bawah Pelalawan, bawah Indragiri, kanan Riau Lingga. Sultan Indragiri, Sultan Umara, tapi dalam masalah agama dia rendah hati. Diangkatlah mufti, namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Al-Banjari orang Banjar, cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari kerajaan Banjar. Makamnya di Sapat, Tembilahan. Nah, jadi Melayu di Riau ini dipimpin oleh 2. Urusan agama mufti ulama, urusan kerajaan dipimpin oleh sultan. Sultan terakhir Sultan Siak Sri Indrapura, Sultan Syarif Kasim. Sultan Syarif Kasim diabadikan dalam 3. Yang pertama, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim. Yang kedua, Jalan Sultan Syarif Kasim. Yang ketiga, Airport Sultan Syarif Kasim. Dulu tuh airport itu bukan Sultan Syarif Kasim namanya. Dulu namanya Airport Simpang 3. Dirubah pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur. Dia yang meresmikan. Kata sambutannya, ini sudah tepat namanya Airport Sultan Syarif Kasim. Masuk nama Airport Simpang 3 kayak pangkalan becak. Mengapa penting bagi generasi muslim untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka? Yang membedakan manusia dengan binatang itu apanya? Ilmu dan keterampilan. Kalau hanya sekedar kerja, monyet pun kerja. Kalau hanya sekedar makan, babi pun makan. Janganlah kasar kali Pak Ustaz. Babi pun makan. Lalu yang membedakannya itu apa? Akal dikasih Allah Ta'ala. Dibelah kepala monyet, dibelah kepala manusia. Otak yang ada di kepala monyet, ada juga otak itu di manusia. Yang tak ada itu apa? Akal. Jadi kalau ada manusia yang tak berakal, berarti nggak ada yang bilang gitu. Makanya manusia punya pengetahuan, akal. Siapa yang wajib puasa? Baligh berakal. Siapa yang wajib haji? Baligh berakal. Akal yang membedakan manusia dengan binatang. Nah, maka digunakan akal. Akal. Kurang akal, minum aja akal. Kembangkan pengetahuan, lalu pengetahuan itu berubah menjadi kemampuan. Sekarang mau belajar apapun, buka YouTube, www.youtube.com. Mau ternak lele, buka di YouTube itu. Ternak lele, berapa lebar kolamnya, bagaimana cara pakannya, lengkap semua. Mau buat ternak puyuh, semua ada di YouTube. Gunakan akal pikiran, belajar,
buat keterampilan, berpengetahuan, maka tidak ada halangan sama sekali. Nggak tahu, nggak paham, tanya orang berilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kertas terakhir. Bagaimana cara menentukan tolak ukur kesiapan kita untuk menikah? Menikah itu tidak terlalu ribet, jelimet, sulit, susah, payah. Mau kita, mau dia, jadi. Yang masalah itu kan, kau kenapa belum juga nikah? Kami beda keyakinan, Pak Ustaz. Maksudnya beda agama? Enggak, saya yakin dia enggak yakin. Cinta kelapa. Apa maksudnya Pak Ustaz? Awak cinta dia enggak apa-apa. Mau kita, mau dia. Tanya dia baik-baik. Tapi enggak boleh pacaran Pak Ustaz. Tanya ke orang tuanya, Pak, ini pacaran sampai 5 tahun. Kalau ada orang pacaran 5 tahun tak nikah-nikah, itu sama macam iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Jangan jadikan anak-anak kita menjadi korban predator-predator. Nikahkan. Mau, nikahkan. Kalau tidak mau, jangan datang lagi. Begitu juga dengan yang laki-laki. Jangan kalian gantungkan harapan hanya kepada satu, datanglah meminang, tolonglah Pak nikahkan dengan anak Bapak, dialah satu-satunya. La ilaha illallah. Mau aku campakkan aja ke Sungai Korokan. Kalau datang itu bilang, Pak, saya ini tidak mau berzina, saya tak mau maksiat, saya mau menikah anak Bapak. Saya ini orangnya tidak kaya kali, tapi untuk membahagiakan dunia akhirat insyaallah siap. Kalau Bapak terima, kupinang dia dengan bismillah. Kalau Bapak tak terima, bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Begitu, tunjukkan kita gagah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Baliklah kau, kata Bapak tu. Tapi jangan kalian yang lajang-lajang nih datang petantang petenteng. Saya ngomong, ceramah, berapi-api, tapi kalau masalah meminang bukan saya, kiai. Bawa kiai yang ngomong. Kata Kiai Hasan, nah penceramah ngomong, kata kiai. Kiai jelas saya bilang. Nah, jangan kalian petantang petenteng. Tiba-tiba nanti balik dari sini, Bapak terima. Kalau tak terima, bunga bukan setangkai. Dijawab Bapak, itu kumbang pun bukan seekor, kata dia. Makanya bawa Bapak GM, bawa Bapak Ketua Masjid, jangan kalian bawa saya. Kalau kalian bawa saya nanti rusak kalian. Sebagai laki-laki bisakah saya mendapat jodoh yang terbaik, sedangkan saya terlalu takut untuk mencarinya. La ilaha illallah. Apa yang kau takutkan? Apa yang ditakutkan? Manusia juganya dia. Bukan dia bidadari turun dari pokok jengkol. Datangi, ngomong, ajak nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Suruh dia jadi juru bicara, petata petiti. Mau dia menerima, berarti jodoh. Tak diterimanya, datang ke tempat yang lain. Buat situ 1, 2 sampai 99. Doa kepada Allah, ya Allah, kalau memang dia jodohku, baik untuk duniaku, baik untuk akhiratku, baik untuk ibadahku, nikahkan aku. Kalau tidak, buruk dia, tak baik untuk aku, carikan yang baik. Begitu doanya. Jangan pula Tuhan dipaksa. Ya, anak-anak muda sekarang ini Tuhan pun dipaksanya. Ya Allah, aku mesti nikah sama dia. Kalau dia belum punya jodoh, aku jodohnya. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Apanya kau nih? Setelah usaha dan ikhtiar, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jangan ejek orang, kawan, adik, sepupu. Jangan ejek depan orang banyak. Tanya dia baik-baik. Saya begitu dari dulu. Saya tengok dia ejek-ejek orang, saya datang, cakap berdua. Ada abang
menengok perempuan yang cantik? Itu pertanyaan pertama. Itu pertanyaan pertama yang paling mendasar. Tanya dulu, ada kau nampak perempuan cantik? Kok dibilangnya tak ada? Berarti dia udah berubah selera. Tanya, ada nampak kau perempuan yang cantik? Kok dibilangnya ada? Nah, itu berarti hilal 2 derajat sudah nampak. Ada kata dia. Coba aku tengok akun FB-nya, IG-nya. Oh, ya, lulus Fit and Proper Test. Di mana rumahnya? Rumahnya di sana. Besok pagi kita datang ke sana. Aku takut itu begini begono. Enggak, jangan takut. Kau diam aja. Kalau takut bergerak, ku ikat. Datang kita ke sana, cakap baik-baik. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Kami tak mau buat dosa maksiat. Kami ingin buat baik. Kalau memang belum ada calonnya dan Ibu siap, nanti kami datang Pinang baik-baik. Tapi kalau rasanya belum ada, belum siap, masih mau sekolah S2, S3, PNS, ASN, BUMR, Pertamina Hulu Rokan, dan lain sebagainya, apa boleh buat? Mungkin belum bertemu jodoh, kami cari yang lain. Begitu, cakapkan, speak up. Maka insya Allah, Allah berikan jalan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tak ada yang sulit, semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jodoh itu sudah ada, cuman belum nampak. Kalau jodoh takkan kemana, saingan di mana-mana. Ada yang sulit mempertemukan, langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah-mudahan dipertemukan Allah dengan orang baik-baik. Subscribe, like, share, and comment.